Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di materi selanjutnya. Materi sebelumnya kita telah membahas tentang VLAN mode akses. Sekarang di materi saat ini kita akan membahas tentang materi VLAN mode terang. Sebelum kita melanjutkan ke praktikumnya, terlebih dahulu kita simak tentang penjelasan VLAN mode terang terlebih dahulu. Mari kita simak penjelasannya. Untuk tujuan pembelajarannya, baik teman-teman, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menganalisa konsep VLAN menggunakan mode terang. Selanjutnya menguraikan langkah konfigurasi VLAN menggunakan mode terang. Mempraktekkan konfigurasi VLAN menggunakan mode terang dan menguji hasil konfigurasi VLAN menggunakan mode terang. Oke, kita bahas terlebih dahulu konsep terang sendiri itu seperti apa. Untuk konsep terang ini digunakan jika kita ingin menambahkan switch baru untuk tambahan port. Jadi kalau kita punya satu switch dan kita ingin menambahkan switch lagi teman-teman, dan di masing-masing switchnya ini memiliki atau kita setting VLAN, maka kita menggunakan konsep terang. Konsep terang untuk menghubungkan antar switchnya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat switch-switch ini yang kita hubungkan memiliki lebih dari satu VLAN. Jadi switch 1 memiliki minimal 2 VLAN, switch kedua memiliki minimal 2 VLAN, maka kita harus menggunakan konsep terang dalam menghubungkan antar switchnya. Nah, itu konsep terang ya teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman. Baiklah teman-teman, kita mulai prakteknya sekarang. Sebelum kita mulai prakteknya, kita jalankan dulu aplikasi paket tracer yang ada di HP kita ya. Ini tampilan untuk aplikasinya, aplikasi paket tracer. Kita pilih guys login ya teman-teman. Oke. Ini tampilan awal untuk paket tracernya ya teman-teman. Kita siapkan dulu perangkat atau device-nya. Nanti perangkat atau device-nya kita menggunakan 2 switch dengan 24 port dan 8 PC, di mana masing-masing switch-nya terhubung dengan 4 PC dan switch satunya terhubung dengan 4 PC lagi. Kita siapkan dulu teman-teman perangkatnya. Kita siapkan di sini seperti yang saya bilang tadi, saya pakai switch 24 port. Kita siapkan 2 switch. Kita siapkan PC-nya teman-teman. Kita siapkan PC-nya, ada 8 PC ya nanti ya. Kita tata dulu. Empat PC di switch 1 ya teman-teman. Empat PC lagi di switch kedua. Oke, device kita sudah selesai teman-teman, kita ganti dulu namanya. Kita ganti PC 1 ya, biar nanti kita enak. Ini ada PC satunya teman-teman, sebentar. Kita ganti mulai yang terakhir dulu saja. Di sini. Kita pakai
04. Oke, untuk switchnya kita ganti juga teman-teman, yang sebelah kanan itu switch 2 ya. Nah, switch yang sebelah kiri itu kita ganti dengan switch 1. Sekarang kita rubah pemberian nama di PC yang terhubung dengan switch 1. Di sini perlu kita ketahui ya teman-teman, pemberian nama jika sudah dipakai sama PC lain, maka nama itu tidak bisa dipakai oleh PC satunya. Jadi pemberian nama hanya boleh dipakai untuk satu device saja. Nah, kita sudah memberi nama di sini teman-teman, dan kita sudah siapkan device-nya. Sekarang kita hubungkan menggunakan kabel ya teman-teman. Kita hubungkan terlebih dahulu switch 1 dengan PC 1 ya. Nah, untuk menghubungkan PC dengan switch kita gunakan kabel straight. Kita pakai port 1 di switch 1, kita hubungkan dengan PC 1. Oh ya, perlu diketahui teman-teman, nanti di sini untuk PC 1 dan PC 2 di switch 1 itu VLAN 1 ya teman-teman. Untuk PC 3 dan PC 4 di switch 1 ini kita setting VLAN 2 atau nanti pemberian namanya VLAN 10 dan VLAN 20. Sama untuk PC 1 dan PC 2 di switch kedua itu juga VLAN 10 terhubung, kita kelompokkan ke VLAN 10, dan PC 3 dan PC 4 di switch kedua kita kelompokkan ke VLAN 20. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Untuk kita hubungkan switch 1 dengan PC 2. Kita pakai port kedua di switch 1 dan kita hubungkan ke PC kedua. Ini karena kita akan jadikan PC 1 dan PC 2 VLAN 10, di mana VLAN 10 nanti saya pakai port 1 sampai port 10 di switchnya. Jadi jangan sampai PC 1 dan PC 2 ini menggunakan port 11 ke atas, karena port 11 sampai 20 nanti kita akan pakai untuk VLAN 20 untuk menghubungkan PC 3 dan PC 4. Nah, kita lanjutkan, kita hubungkan switch 1 dengan PC 3. Tetap kabelnya menggunakan straight ya teman-teman. Nah, seperti saya bilang tadi, untuk PC 3 dan PC 4 itu akan kita kelompokkan ke dalam VLAN 20, dan VLAN 20 itu port yang kita pakai untuk VLAN 20 di switch adalah port 11 sampai port 20. Jadi untuk PC 3 dan PC 4 kita gunakan port antara port 11 sampai port 20. Di sini saya pakai port 11 untuk menghubungkan PC 3. Ya. Jadi teman-teman jangan sampai memakai port 3, port 4 atau port 10, antara port 3 sampai port 10 itu jangan dipakai untuk menghubungkan PC 3 ya teman-teman ya. Karena port 1 sampai port 10 ini kita pakai untuk VLAN 10, dan VLAN 10 itu adalah PC 1 dan PC 2. Sedangkan PC 3 dan PC 4 itu adalah VLAN 20. VLAN 20 hanya memakai port 11 sampai 20. Itu yang harus dipahami ya teman-teman, karena di praktikum yang pertama itu masih banyak yang keliru untuk pemilihan portnya. Oke, selanjutnya kita hubungkan switch dengan PC 4. Ini juga PC 4 juga kita kelompokkan ke dalam VLAN 20. Di sini saya pakai port 12 di switch ke PC 4. Teman-teman boleh memakai port 15, boleh. Selama ring portnya itu antara port 11 sampai port 20 ya teman-teman ya. Oke, sudah. Sekarang kita hubungkan switch 2 dengan PC yang ada di antara switch 2. Switch 2 kita hubungkan dengan PC 1. Sama seperti tadi, kita pakai kabel straight. Kita hubungkan port 1 di switch 2 dengan PC 1. Ya, PC 01. Nah, sama seperti yang switch 1, PC 1 dan PC 2 akan kita kelompokkan ke dalam VLAN 10.
Dan VLAN 10 sama seperti tadi, kita hanya menggunakan port 1 sampai port 10 saja yang akan kita gunakan di dalam VLAN 10. Nah, sekarang kita koneksikan atau kita hubungkan switch 2 dengan PC 02. Di sini tetap kabelnya menggunakan strip ya teman-teman. Saya pakai port 2 di switch 2 yang saya hubungkan dengan PC 2. Kalau teman-teman mau pakai port 7, boleh silahkan. Selama ring portnya antara 1 sampai 10 ya. Oke. Kita sekarang hubungkan PC 3 dengan switch 2. Nah, tetap kita pakai kabel string ya teman-teman. Nah, di sini portnya jangan pakai port 3 teman-teman. Jangan pakai port 3 sampai 10. Karena port 3 sampai 10 kita pakai untuk VLAN 10. Ingat di PC 3 dan 4 atau PC 03 dan PC 04 itu kita kelompokkan atau kita masukkan ke dalam VLAN 20. Dan VLAN 20 itu kita menggunakan port 11 sampai dengan 20. Di sini saya pakai port 11 teman-teman untuk menghubungkan switch 2 dengan PC 3 ya. Sama PC 4 kita pakai kabel string. Saya pakai port 12 untuk menghubungkan PC 2 dengan PC 4. Nah, antar PC-nya sudah terhubung ke masing-masing switch-nya. Sekarang kita hubungkan antar switch-nya. Di mana mode terang itu nanti kita terapkan di antar switch ini tadi teman-teman. Nah, saya hubungkan antar switch-nya ya teman-teman ya. Untuk menghubungkan antar switch atau perangkat yang sama, maka kita menggunakan kabel cross. Ya, crossover ini ya teman-teman. Nah, untuk menghubungkan antar switch-nya, saya pakai port 24 di switch 1 dan port 24 di switch 2. Jadi, nanti untuk setting atau konfigurasi VLAN mode terang itu ada di port 24. Nah, sudah jadi kayak gini. Sekarang kita siapkan IP-nya teman-teman. Saya tulis saja dulu ya teman-teman. Kita pakai note di sini. Siapkan IP-nya. Tadi sudah kita bilang bahwa PC 1 dan PC 2 adalah VLAN 10. Maka di sini saya bedakan antara IP di VLAN 10 dan IP di VLAN 20. Untuk VLAN 10 saya pakai kelas C. Kita pakai IP 192.168.10.1 ya teman-teman untuk PC 1. SM ini adalah subnet mask. Karena dia kelas C, maka subnet masknya adalah 255.255.255.0. Nah, ini untuk PC 1. Untuk PC 2, kelas IP-nya sama, kelas C ya teman-teman. Kita pakai 192.168.10.2. IP-nya saya samakan dengan nama PC-nya ya. PC 2 saya pakai 2. Sama seperti tadi, subnet mask kita pakai kelas C. 0. Oke. Nah, untuk PC 01 dan PC 02 di switch 2 ini kita IP-nya juga sama seperti PC 1 dan PC 2 yang di switch 1 tadi teman-teman. Kita pakai kelas C. IP. Tetap pakai kelas C 192.168 karena ini nanti akan kita masukkan ke dalam VLAN 10 juga. Untuk IP-nya saya tidak samakan dengan nama PC, tapi saya lanjutannya IP yang tadi. Kalau tadi terakhir IP-nya 2 ya belakangnya teman-teman, sekarang saya pakai 3. Subnet mask tetap sama, pakai kelas C. Nah, ini untuk PC 01 di switch 2, sekarang PC 02 di switch 2. IP tetap pakai kelas C, saya pakai IP lanjutan yang tadi 10.3 sekarang 10.4 teman-teman. Subnet masknya tetap sama, pakai kelas C 255.255.0. Oke. Selanjutnya kita siapkan IP untuk PC 3 dan 4. Nah, PC 3 dan 4 ini kita kelompokkan ke dalam VLAN 20. Jadi IP-nya tadi saya bilang kita bedakan, kita pakai kelas B di sini. Jadi saya pakai 180 IP kelas B ya teman-teman. 180, 160, 10.1. Subnet mask karena dia kelas B maka subnet masknya adalah 255.255.0.0. Oke. Nah, untuk yang PC 4 kita pakai
IP-nya sama seperti PC3 tadi, pakai kelas B 180.160.10.2, subnet masknya kelas B sama seperti PC3 tadi ya teman-teman, 255.255.0.0. Nah, di sini PC 03 dan PC 04 di switch 2 kita gabungkan atau kita kelompokkan sama seperti PC 3 dan 4 di switch 1 tadi ya teman-teman. Kita masukkan atau kita kelompokkan ke dalam VLAN 20. Berarti IP-nya harus sama segmennya, pakai kelas B tadi. Saya pakai IP 180.160.10.3, subnet masknya kelas B. Nah, ini untuk PC 03, PC 04 sekarang kita pakai nomor lanjutannya ya, IP selanjutnya tadi ya, 180.160.10.4, subnet masknya kelas B. Oke, kita sudah siapkan pemetaan IP-nya teman-teman. Sekarang kita mulai konfigurasi IP di masing-masing PC-nya. Oke, mulai dari PC 1 ya teman-teman, kita setting IP-nya, IP versi 4 di sini. Saya pakai HP teman-teman karena nanti agak susah untuk nge-save-nya. IP-nya tadi 192.168.10.1. Oke, subnet masknya pakai kelas C ya teman-teman. Oke, kita simpan terlebih dahulu atau kita klik apply change ya teman-teman. Kalau teman-teman belum klik apply change di sini, maka IP ini tidak akan tersimpan. Jadi akan hilang saat teman-teman klik close. Jadi save change dulu teman-teman sebelum klik close. Lanjut ke PC 2 teman-teman, kita setting IP-nya dulu ya, sama seperti IP yang sudah kita siapkan tadi, 192.168.10.10.2. Oke, subnet masknya tetap kita pakai kelas C ya teman-teman. Sudah, kita klik apply dulu teman-teman sebelum kita close. Nah, kita close. Sudah. Oke, sudah. Sekarang PC 01 di switch kedua. Kita setting IP-nya sesuai dengan IP yang kita siapkan tadi. Masih pakai kelas C ya teman-teman. Oke. Sudah. Kita klik apply dulu ya teman-teman. Kalau sudah klik apply, kita tutup dulu, kita masuk ke PC berikutnya. Ini kita setting satu persatu ya teman-teman untuk PC-nya. Untuk setting IP di PC kita pakai GUI. Ya, tapi untuk setting switch-nya nanti kita pakai ya teman-teman, pakai CLI. Maaf teman-teman. Maaf teman-teman ya, ini keyboardnya. Titik 4. Oke, sudah. Sekarang kita setting untuk VLAN 20 untuk PC 3 ya teman-teman. Kita setting IP-nya. Tadi yang sudah kita siapkan PC-nya adalah IP-nya adalah kelas B 180.160.10.1 ya teman-teman. Oke.
IP selanjutnya yang sudah kita siapkan tadi, kita konfigurasi di PC-nya. Di PC yang terakhir teman-teman, kita setting IP-nya. Teman-teman, ini kliknya 160.10.4. Nah, teman-teman, ini titik 10. Nah, sudah. Nah, teman-teman, ini 160 ya teman-teman tadi ya harusnya. Oke. Nah, sudah kita klik play ya teman-teman. Oke, kita coba terlebih dahulu, kita cek ya teman-teman IP-nya, apakah masih ada IP-nya. Nah, kalau sudah diklik save change tadi berarti IP-nya sudah ada teman-teman. Kita cek dulu. Oke, sekarang kita setting switch-nya ya teman-teman. Di sini nanti untuk masing-masing switch-nya kita setting dua mode. Satu adalah mode akses dan satunya lagi adalah mode terang. Kita untuk konfigurasi switch-nya kita pakai CLI. Teman-teman, di dalam dunia nyata atau di real device, sebenarnya untuk setting switch itu harus menggunakan PC. Kemarin di pertemuan 1 di praktikum VLAN mode akses, saya sudah terapkan menggunakan laptop ya teman-teman. Untuk setting atau konfigurasi switch-nya saya gunakan laptop. Nah, di pertemuan ini saya tidak perlu menggunakan laptop, yang penting teman-teman sudah tahu ya di pertemuan sebelumnya. Saya langsung saja saya klik switch-nya, tapi kalau di real device-nya itu harus menggunakan bantuan laptop atau PC ya teman-teman ya, menggunakan kabel konsul. Oke, kita setting CLI-nya ya, di sini kita pakai perintah nanti. Oke. Nah, kalau tandanya masih kurung kayak gini, ini artinya switch belum aktif teman-teman. Kita aktifkan dulu dengan perintah enable atau kita singkat dengan N. Nah, sudah masuk di sini. Sekarang untuk konfigurasi kita siapkan dulu, atau kita masuk atau kita beri perintah konfigur terminal ya teman-teman ya, atau kita singkat conft. Nah, sudah ya. Sekarang kita masuk ke VLAN. Tadi sudah saya bilang bahwa kita akan menyiapkan dua VLAN. Satu adalah VLAN 10 dan satunya lagi adalah VLAN 20. Di sini adalah langkah pemberian nama VLAN-nya. VLAN yang pertama adalah VLAN 10. Saya kasih nama name ya, di sini TKC 1. Maaf teman-teman, ada kesalahan.
TKJ 1. Oke, VLAN 10 sudah saya kasih nama dengan TKJ 1. Sekarang kita memberi nama VLAN yang kedua. VLAN kedua adalah VLAN 20. Kalau teman-teman mau ngasih nama VLAN 2 boleh, silahkan. Silahkan, bebas ya. Di VLAN 20 saya beri nama TKJ 2. Sudah. Untuk pemberian nama VLAN sudah selesai. Untuk VLAN 10 namanya TKJ 1 dan VLAN 20 namanya TKJ 20. Sekarang kita kelompokkan portnya. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa port 1 sampai port 10 di masing-masing switch-nya kita pakai untuk konfigurasi VLAN 10. Nah, untuk perintahnya adalah interface, saya singkat INT ya, ring. Kita pakai ring karena apa? Karena port yang akan kita pakai ada lebih dari satu. Kalau port yang kita setting hanya satu, maka tidak perlu diberi ring. Jadi perintahnya interface ring karena port yang kita setting lebih dari satu. Ring FA. FA ini adalah fast ethernet ya teman-teman, port pada switch fast ethernet saya singkat FA. 0 garing 1 sampai 10. Jadi port 1 sampai port 10 ini yang kita setting duluan ya, kita pakai untuk digunakan VLAN switch port, digunakan untuk VLAN 10 ya teman-teman ya, switch port mode akses. Nah, seperti saya bilang tadi, mode akses tetap kita pakai ya. Lalu nah, sekarang sudah teman-teman. VLAN-nya kurang teman-teman ya, VLAN 10. Kita ulangi lagi ya perintahnya ya, yang tadi. Kamu share dulu. Share cepat ya. Kamu kan ada di VLAN 10. Nah, sudah. Oh, kurang teman-teman. Mohon maaf ini. Ini bisa dilihat di sini ya teman-teman ya. Jika perintahnya salah, maka dia akan memberitahu perintah yang salahnya. Nah, jadi teman-teman bisa memperbaiki ya. Oke. VLAN 10. Oke, kita cek lagi switch port akses VLAN 10. Oke. Nah, ini artinya VLAN kita VLAN 10 ini menggunakan port 1 sampai dengan port 10 di switch-nya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita setting port untuk VLAN 20. Sama seperti tadi, kita pakai perintah interface ring ya, teman-teman ya. Interface ring FA 0 garing, kita pakai port 11 untuk VLAN 20 sampai 20. VLAN port 11 sampai 20 ya teman-teman yang akan kita pakai untuk VLAN 20. Perintah selanjutnya. Saya masih buat dulu ya. Nah, ini untuk VLAN 20, teman-teman. Oke, sudah. Sekarang kita setting untuk port 20-nya, teman-teman. Port 24 teman-teman. Port 24 tadi untuk menghubungkan antar switch-nya ya. Nah, di sini nanti yang akan kita setting mode terangnya. Karena kita hanya men-setting satu port, maka hanya pakai interface FA ya, interface.
CRI ya. Oke saja. Perintahnya hampir sama seperti switch 1 tadi ya. Aku sih cuman tinggal satu ya. Satu, iPhone ke PC. Ini kan otomatis. Ini pakai. Ini nanti kamu nanti iPhone 0 ke iPhone analog itu kamu coba model jadi bukan jam. Ya, ini nih iPhone. Ya, itu di Oke, kita setting untuk VLAN trunk-nya ya teman-teman. ya maksudnya ini pakai tracernya kok beda ya.
Kamu ngisi enggak ya? Sudah didaftarkan Pak? Belum ya? Sudah didaftarkan atau belum? Teleponnya. Nomornya sudah didaftarkan atau belum? Tadi deh. Kita cek dulu teman-teman. Oke, sudah teman-teman ya. Ini port 24-nya sudah dipakai untuk mode terang. Sekarang yang di switch 1 tadi Ya, nanti temannya juga. Oke, kita setting untuk terangnya. Sudah deh. Saya stop share-nya ya. Baru nggak bisa ya? Kita masuk dulu teman-teman ke konfigurasi conft ya teman-teman ya. Oke, sudah, baru kita masuk ke interface FA. Ya. Gimana dari depan dulu ya? Kamu siapkan. Oke. Sudah teman-teman, kita coba dulu untuk ping ya. Kita pakai perintah ping untuk mencoba. Tadi di PC 1 kita coba ping ke PC 2 192.168.10.2. Oke. Tidak bisa teman-teman. Sekarang kita coba ke PC 3. Pingnya teman-teman, saya lupa. Jangan lupa perintah pingnya ya. Kalau lupa nanti akan ada peringatan. Nah, ini sudah sukses, berarti kita sudah bisa, di sini bisa terlihat bahwa kita sudah bisa menghubungkan antara PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Ini harus bisa terhubung. Sekarang kita coba PC 1 ke PC 3 yang memiliki IP berbeda segmen, atau yang memiliki IP kelas B tadi 180 ini tadi ya. Ini harus tidak sukses atau tidak boleh berhasil.
karena dia berbeda VLAN-nya ya teman-teman ya. Kalau PC1, PC2, PC01, PC02 ini satu segmen dan berada di dalam satu VLAN, maka harus sukses ya. Sekarang kita coba lagi PC1 ping ke PC3. Nah, ini bisa dilihat bahwa hasilnya timeout, artinya tidak bisa ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa dia berbeda segmen. Tapi kita coba untuk PC3 ngeping, kita keluarkan dulu ya. Kita coba PC3 ini ngeping ke PC03. Kita coba. Nah, di sini sudah terlihat ya, sukses ya teman-teman ya. Artinya konfigurasi kita menggunakan VLAN mode trunk sudah berhasil. Demikian teman-teman, kita akan kembali lagi ke penjelasan awal bahwa VLAN mode trunk akan kita pakai jika kita ingin menghubungkan lebih dari satu switch, di mana masing-masing switch itu memiliki VLAN lebih dari satu. Demikian praktikum hari ini, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat mencoba dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.